Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next. Kita lanjutin aja ceritanya. Bab 30. Janji Suci. Hari pernikahan Daniel dan Naya berjalan dengan lancar. Semua orang mengucapkan selamat dan doa untuk keduanya. Begitu banyak orang yang menghadiri pernikahan mereka. Bahkan gedung yang 10 lantai itu tidak mampu menampung banyaknya orang. Orang yang tidak bisa sempat masuk ke gedung tempat Daniel dan Naya menikah. Mereka dipindahkan ke gedung yang berada di samping gedung resepsi. Mereka yang menghadiri begitu terkejut melihat banyaknya orang-orang menyaksikan pernikahan itu. Untuk lantai 10 tempat resepsi, hanya orang-orang yang dekat dengan Daniel saja yang diperbolehkan. Dan tentunya para fotografer serta reporter juga berada di lantai 10. Sedangkan orang yang hanya menghadiri berada di lantai bawah dan seterusnya. Mereka melihat lewat layar lebar yang sudah disediakan oleh anak buah Daniel. Setiap lantai terdapat 2 layar lebar. Satu untuk siaran di lantai 10 dan satunya untuk siaran yang ada di luar. Naya sama sekali tidak mengetahui kalau pernikahannya dihadiri banyak orang. Ia mengira ia menghadiri hanya orang yang berada di lantai 10. Namun kenyataannya, yang menghadirinya begitu banyak sekali. Jalanan umum yang berada di depan gedung kini tidak bisa untuk dijalani, karena banyak mobil-mobil yang terparkir. Tempat parkiran yang disediakan sudah tidak bisa menampung semua mobil. Jadi terpaksa memarkirkannya di jalan umum. Bukan anak buah Daniel saja yang menjaga keamanan. Beberapa polisi pun juga ikut turun untuk memantau. Mereka harus fokus dan siaga dalam berjaga, karena banyaknya orang yang menghadiri. Meskipun setiap orang yang menghadiri acara itu diperiksa, namun bisa saja ada yang orang licik dan pintar mengelabui. Kini Daniel dan Naya baru saja selesai mengucapkan janji suci. Di depan seluruh pasang mata yang melihat dan mendengarkan janji sucinya. Pasangan yang baru menikah itu begitu sangat bahagia. Sama seperti teman-teman dan juga semua orang. Terkecuali Ibu Nita. Ia melihat pemandangan itu dengan jijik. Ibu Nita terus menatap ke arah Naya dengan tatapan tidak suka. Karena baginya, Naya sudah merebut milik putrinya. Bukannya Ibu Nita menyayangi Aurel, tetapi gara-gara Naya, rencana untuk menguras harta Daniel gagal. Namun, Ibu Nita menyusun rencana agar Naya tidak betah berada di rumah. Ibu Nita sama sekali tidak mengetahui kalau Daniel mengetahui jati dirinya. Dan Ibu Nita tidak tahu di setiap sudut terdapat CCTV. Bahkan di depan kamar Ibu Nita juga terdapat CCTV dan juga alat pendengar. Acara semakin meriah karena Kevin melakukan pengumuman. El, aku ingin melamar seseorang hari ini dan juga di tempat ini, ucap Kevin dengan jujur. Hatinya begitu gugup saat mengucapkannya. Daniel menaikkan satu alisnya, sedangkan Naya hanya melihat ke arah Kevin, kemudian beralih ke arah Daniel yang sekarang sudah menjadi suami sahnya. Apa kau sedang bercanda? Tanya Daniel datar. Kevin bergeleng kepala. Ia benar-benar ingin melamar seorang wanita. Wanita itu tentunya adalah Dinda. Wanita yang pernah ia tiduri sejak lama. Apa kau sudah menyiapkan cincinnya? Jangan-jangan kau lupa. Ledek Daniel berbisik. Daniel yang melihat kalau Kevin benar-benar ingin melamar seorang wanita, ia menjadi sangat senang. Ia tidak menyangka kalau Kevin akan bertindak cepat. Sebelum ia dan istrinya mencarikan wanita untuk Kevin nikahi. Tentu saja, bahkan aku sudah menyiapkannya sejak lama. Saut Kevin dengan bangga. Cih, sombong sekali kau. Daniel berdesi pelan. Pembicaraan pelan mereka dilihat oleh semua orang. Mereka menjadi penasaran apa yang sedang dibicarakan. Ingat janjimu. Kevin menyeringai ke arah Daniel. Daniel yang melihat itu hanya menatap datar ke arah Kevin.
Ia tidak merasa takut sedikit pun. Apa aku pernah mengingkari janjiku? Tukas Dania menaikkan sedut bibirnya. Iya, Kevin memelas, melihat Dania seperti itu. Kevin menyiapkan dirinya agar tidak merasa gugup. Karena yang menyaksikannya tidak hanya satu, tetapi banyak. Kevin mengambil mikrofon yang ia pinjam dari reporter dan berdiri di depan altar pernikahan. Selamat siang, sapa Kevin. Kalian pasti sudah tahu kan siapa saya? Jadi saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri saya, sambungnya. Di hari ini, di tempat ini, dan detik ini juga, saya ingin melamar seorang wanita untuk menjadi istri saya. Dan tentunya, kalian semua akan menjadi saksinya. Ucap Kevin dengan penuh keyakinan dan juga kedewasaan. Mereka yang menyaksikannya menjadi penasaran, siapa yang akan menjadi istri dari Kevin. Sama seperti keluarganya yang juga ikut penasaran. Ayah dan ibu Kevin sama sekali tidak mengetahui niat dari anaknya itu. Namun mereka percaya kalau pilihan anaknya itu terbaik. Beberapa wanita yang mengagumi Kevin merasa semakin patah hati. Hari ini seorang pria pujaan semua wanita sudah menikah dan menjadi suami dari wanita yang bernama Naya. Mereka mengakui kalau Naya benar-benar cantik dan pantas saja Daniel menyukainya. Dan sekarang ada satu pria pujaan wanita lagi yang ingin melamar wanitanya. Betapa sakitnya hati mereka. Saya, Kevin Jason, hari ini saya akan melamar seorang wanita yang bernama Kevin menjadi perkataannya. Itu membuat orang-orang penasaran. Kevin menatap ke arah Dinda, sama seperti Dinda yang juga menatap Kevin. Dinda menatap Kevin karena ia penasaran siapa yang akan menjadi istri Kevin. Dinda, sambung Kevin dengan lembut. Matanya masih menatap ke arah Dinda. Dinda sedikit terkejut mendengarnya. Namun ia memilih untuk tidak memikirkan apa yang sudah dikatakan oleh Kevin. Tentu saja sebagian orang pasti juga banyak memilih nama sama seperti nama